Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Amiruddin Latif selaku pengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 ya. Untuk program studi PAI, KPI dan PIAUD. Saya ulangi ya. Saya Amiruddin Latif selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang perkuliahan Bahasa Inggris 1, yang mana mata kuliah ini namanya Bahasa Inggris 1, SKS-nya 2, diberikan pada prodi PAI, KPI, dan PIAUD semester 1. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah Bahasa Inggris 1. Setelah mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris 1, nanti kalian diharapkan mampu menguasai penggunaan bahasa Inggris dasar pada ranah bidang ilmu yang dimiliki. Ya, kalian mampu menguasai penggunaan bahasa Inggris dasar pada ranah bidang ilmu yang dimiliki. PAI, ya, KPI dan PIAUD. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dasar pada ranah bidang ilmu yang dimiliki. Ya, PAI, KPI dan PIAUD. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada. Selanjutnya, di sini ada beberapa pembahasan perkuliahan ya. Pokok bahasan perkuliahan mata kuliah Bahasa Inggris 1. Pokok pembahasan perkuliahan nanti akan disajikan dalam 16 kali pertemuan. Ya, akan disajikan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pada video kali ini itu dianggap pertemuan pertama ya. Itu introduction. Introduction itu pengenalan tentang perkuliahan ya. Apa yang kalian lakukan akan kalian lakukan dalam mata kuliah ini. Introduction and pretest ya. Pengenalan ya. Dan pretest, nanti ada pretestnya, tes awal. Selanjutnya di pertemuan kedua ya, kalian nanti akan belajar simple past tense verbal. Ya, kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa lampau verbal yang pakai kata kerja. Ya. Terus yang pertemuan ketiga, simple past tense nominal. Itu kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa lampau yang nggak pakai kata kerja. Pakai to be biasanya. Pengganti kata kerja. Terus pertemuan keempat, present tense. Ya. Kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini atau kebiasaan atau kebenaran yang pasti ya. Simple past tense verbal yang pakai kata kerja.
Terus selanjutnya simple present verbal tadi ya. Yang pertemuan keempat simple present tense verbal. Pertemuan kelima kalian akan mempelajari simple present tense nominal. Ya. Kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa saat ini ya, atau kebiasaan atau kebenaran yang umum ya. Nah, yang nominal yang nggak pakai kata kerja. Di pertemuan ke-6 nanti kalian akan belajar future, kalimat future tense ya, yang verbal. Kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang akan datang. Yang verbal yang pakai kata kerja. Ketujuh, future tense nominal ya, yang nggak pakai kata kerja. Pertemuan ke-8 nanti ada UTS. Nah, kalian mengerjakan soal UTS. Pertemuan ke-9 nanti present continuous tense ya. Present continuous tense, kalimat yang digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung. Terus pertemuan ke-10 present perfect tense. Pertemuan ke-11 past perfect tense. Pertemuan ke-12 past continuous tense. Dan pertemuan ke-14 pertemuan ke-13 itu passive voice ya. Passive voice. Passive voice itu ya kebalikan dari kalimat aktif. Kalau aktif misalnya saya makan nasi gitu ya, itu kan kalimat aktif. Kalau pasif berarti nasi dimakan oleh saya. Nanti kita pelajari pada pertemuan ke-13. Kita belajar kalimat pasif yang past tense di pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-14 kita masih belajar kalimat pasif yang simple present tense. Pertemuan ke-15 kita juga masih belajar kalimat pasif yang future. Di pertemuan terakhir ya UTS ya, UAS kok UTS. Kalian akan mengerjakan soal akhir semester, ujian akhir semester. Mengerjakan soal ujian akhir semester. Inilah pembahasan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1. Selanjutnya para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada. Selanjutnya kita bahas strategi perkuliahan Bahasa Inggris 1. Perkuliahan ini dilakukan dengan cara nanti kalian menyaksikan video ya. Cara perkuliahannya kalian menyaksikan video materi yang saya unggah di YouTube ya. Kalian kuliahnya dengan cara menyaksikan video materi yang saya unggah di YouTube. Kita perkuliahannya tidak live, tidak langsung, maksudnya agar menghemat kuota internet ya, menghemat kuota internet yang kalian miliki. Kalau perkuliahannya live melalui Zoom atau Google Meet biasanya akan cepat menghabiskan kuota internet ya, sehingga perkuliahannya dengan cara kalian menyaksikan video materi yang saya unggah di YouTube. Dan waktunya juga bisa fleksibel. Kalian tidak terikat dengan jadwal, bisa pagi kalian menyaksikan videonya, bisa siang atau bisa sore. Selanjutnya, setelah menyaksikan video materi, kalian mengerjakan tugas perkuliahan, ya mengerjakan tugas sebagai tagihan perkuliahan pada setiap pertemuan. Ya. Kalian mengerjakan tugas sebagai tagihan perkuliahan pada setiap pertemuan.
Selanjutnya, apabila ada materi yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke dosen, ya, ke saya sendiri dosennya, melalui grup WA yang sudah kalian buat atau melalui chat pribadi. Ya, saya ulangi, apabila ada materi yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke saya, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1, melalui grup WA atau chat pribadi. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada, kita bahas nilai Bahasa Inggris 1. Nilai Bahasa Inggris 1 diperoleh dari 3 komponen. Yang pertama, tugas, ya. Tugasnya ini diberikan pada setiap pertemuan, ya. Setiap pertemuan ada tugasnya dan bobotnya 30%. Ya, 30% itu tugas. Terus yang kedua itu UTS. Nanti kalian mengerjakan soal UTS, ujian tengah semester. Itu di pertemuan ke-8. Itu 30%. Yang terakhir kalian akan mengerjakan UAS di pertemuan ke-16, bobotnya 40%. Nah, ini salah ya. Seharusnya 40%. Bukan 30% yang UASnya, tapi 40%. Demikian ya pemaparan tentang perkuliahan Bahasa Inggris 1. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu diberi kemudahan dalam mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris 1 ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.